Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekasih dalam Tuhan. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita bersuka cita, amin. Mari kita mengajak untuk kita membuka ibadah kita di dalam doa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada hari ini setiap kami boleh hadir dan datang menghadap hadirat-Mu. Untuk kami membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, mengagungkan, menghormati Engkau ya Bapa yang sudah memelihara kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bangsa dan negara ini milik kepunyaan Tuhan. Tangan-Mu yang terus mengawal, memelihara, menopang negeri kami Indonesia. Berlimpah senantiasa dengan kebaikan, kemurahan Tuhan atas negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa yang terakhir ini ya Bapa, gereja Tuhan boleh terus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir bagi bangsa kami Indonesia. Kau memberkati ya Tuhan atas pemerintahan Indonesia pada saat ini. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran beserta jajaran menteri kabinet yang ada. Berkati semua kepala-kepala daerah ya Bapak. Kami berdoa biar kiranya diberikan integritas, kejujuran, ketulusan dalam memimpin juga dalam melayani masyarakat Indonesia. Kami perkatakan Tuhan, berkat Tuhan, kemakmuran, keadilan, kerukunan terjadi atas negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, Kau memberkati kedua hamba-Mu ini. Kau memberikan kesehatan, umur yang panjang, hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam memimpin dan membawa setiap kami umat-Mu ya Bapa menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberkati Tuhan, biar setiap pimpinan daripada hamba-hamba-Mu ya Bapa boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin rohani yang dahsyat dan berdampak bagi masyarakat dimanapun setiap kami berada. Kau memberkati juga ya Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang ada di negeri kami bangsa Indonesia dan juga atas bangsa-bangsa boleh bangkit di hari-hari terakhir ini. Anak-anak muda yang hidupnya mengasihi Tuhan dan mau melayani jiwa-jiwa. Anak-anak muda yang diurapi daripada Engkau ya Bapa sehingga mereka boleh berprestasi. Mereka boleh menjadi dampak terang dan garam dunia dimanapun setiap anak-anak kami berada ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur setiap generasi kami Tuhan ada dalam tangan Tuhan yang memelihara. Dan terima kasih Tuhan, dan pada hari ini kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Allah kita sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Dia Allah yang berjanji memulihkan keadaan setiap kita. Dan pada saat keadaan kita dipulihkan, pasti sukacita berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, percaya besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yang lebih lagi katakan, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Mari sama-sama menari, come on. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan
Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun sepertinya kita harus menabur dengan air mata, tapi pasti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan imanmu dan katakan, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Yang percaya katakan amin. GBI PRJ siap lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Engkau yang siap bersama-sama sorakan. Sebab ini adalah saatnya bagi setiap kita menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Dengan iman setia mengejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu.
Satu hal yang kami rindu, kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menaikkan setiap pujian pengagungan kami, bertemu muka dengan Engkau. Kami tidak mau kehilangan momen ini Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu anugerah-Mu berlimpah buat setiap kami. Kebaikan, kasih setia-Mu, jawaban setiap doa ada atas setiap kami. Biar hari ini kami mau nyatakan di hadapan-Mu, ini kerinduan kami yang terdalam, ingin selalu ada bersama dengan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan bahagia kami penuh. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, ku mau memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan kerinduan-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindu. Kau kerinduanku, bersama-sama katakan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
Lebih lagi nyatakan menyembahmu. Engkau kekasih jiwa kami. Selamanya kami mau mengikutimu ya Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Bersama-sama nyatakan menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi nyatakan menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di
jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. rasakan hadiratmu. Ini janji setiap kami Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu Dengarlah seruan kami Tuhan Yesus. masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau muliakan Engkau. Kami mau muliakan Engkau seumur hidup kami Tuhan Yesus. Ya Rabbi Shanda, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Se. Ya Rabbi Shanda, ya Rabbi, ya Rabbi, ya So. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Kaka, ya Rabbi, ya Shanda, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ya Rabbi, ya Shanda. Ini setiap kami yang mengangkat kedua tangan kami pandang wajah-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, Setiap kami Tuhan. ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Dengan segala hal yang kami miliki Tuhan, apa adanya yang ada dalam diri kami, hidup kami Tuhan, Harapan
Hanya ada satu pribadi yang kami pegang, Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Ku serahkan harapanku. Dengan hati yang begitu berserah kepadamu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk Shalom, senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di ibadah online pada hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat saja. Rohnya sehat, tubuh dan jiwanya baik-baik, sehat-sehat semua, dan terutama dompetnya juga sehat. Setuju Saudara ya? Terima kasih buat Tuhan Yesus dan gerejanya untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Saudara. Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Dan hampir tiap minggu saat ibadah, kita selalu perkatakan dengan iman. Tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. 3 kali Saudara ya. Nah, yang ironisnya terjadi, bahwa ternyata teman-teman kita hari-hari ini malah banyak yang mengalami kekalahan daripada mengalami penuaian Saudara. Ya, Pak Pendeta tolong doakan saya Pak. Keluarga saya di tengah kehancuran. Ya, sang istri sedang menggugat cerai suaminya Saudara. Pak Pendeta tolong doakan saya. Ekonomi saya sedang terpuruk. Hari ini saya bekerja untuk makan cukup hari ini saja. Uang sekolah anak, uang kontrakan Saudara ya. Belum lagi tagihan kartu kredit sama sekali belum terbayarkan. Beberapa teman juga mengeluh terlibat di pinjaman online, judi online Saudara. Dan tiap hari harus menghadapi debt collector Saudara. Semua dalam kondisi pusing, semua dalam kondisi mengalami kekalahan dalam pertempuran yang ada Saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, setelah saya selesai khotbah Saudara, tiba-tiba didatengin sama seorang laki-laki, dan dia bilang gini, Pak Pendeta bisa minta tolong didoakan. Saya pikir, oh iya oke, ada apa? Lalu dia mulai mendekatkan dirinya pada saya dan dia bilang begini, Pak tolong doakan saya positif. Saudara, waktu dia bilang positif, langsung saya agak menjauh dan bilang begini, oh ya ngomong-ngomong kalau positif, saya bilang begitu Saudara. Lalu teman kita bilang, lah ya ini Pak Pendeta saya ngomong sekarang begitu. Lalu iya maksud saya begini, ya enggak usah terlalu dekat begitu. Apa masalahnya begitu.
Lalu teman kita bilang, oh bukan Pak, positifnya saya enggak nular katanya. Lalu saya tanya, positif enggak nular, positif apa kamu? Begitu ya. Lalu dia jawab, dengan nada yang rendah dia bilang, ini saya positif HIV AIDS, saudara. Tuh, masalah demi masalah dihadapi oleh teman-teman kita, saudara. Ternyata kondisi dapat janji Tuhan, tapi masalah yang terjadi sebaliknya, saudara. Itu pun pernah dialami oleh bangsa Israel, saudara. Setelah Musa mati, Tuhan tunjuk Yosua untuk bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Tuhan sendiri yang berjanji sama Yosua. Yosua pasal yang pertama, di ayatnya yang kelima, saudara, dikatakan begini, saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara lihat itu janji Tuhan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi Yosua. Tuhan janji akan menyertai Yosua. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Saudara, itu janji yang luar biasa, saudara. Kenyataannya gimana? Beneran terjadi, saudara. Ya, Yosua berhasil merebut Yeriko, meruntuhkan tembok-temboknya, saudara. Yang konon tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter, semuanya runtuh, saudara. Kalau ditanya, kok bisa Yosua ngalamin kemenangan yang luar biasa? Simple. Karena Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberikan kemenangan buat Yosua, saudara. Nah, itu cerita yang luar biasanya, saudara. Namun selanjutnya, suatu saat melawan satu kota yang kecil, saudara, namanya kota Ai, penduduknya sedikit. Ternyata bangsa Israel mengalami kekalahan. Loh, Tuhan kan sudah janji kasih kemenangan demi kemenangan buat bangsa Israel. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan engkau, bertahan menghadapi engkau, Yosua. Kok bisa? Mengapa bangsa Israel bisa kalah perang? Itu yang akan kita mau cari tahu, saudara, ya. Apa yang harus dilakukan saat mungkin kita hari-hari ini mengalami kekalahan? Itu yang akan kita sama-sama belajar hari ini, saudara. Karena itu, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya akan kasih judul khotbah saya dengan judul ini, saudara. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ya, dari senyuman Bapak Ibu Saudara saya bisa tahu kurang lebih nebak umur berapa Bapak Ibu Saudara, ya. Tak selamanya mendung itu kelabu nyatanya. Ya, satu lagu yang indah di lagu Tempo dulu, saudara, ya. Nah, apa sih yang akan kita sama-sama belajar, saudara? Intinya begini, saudara. Tidak apa-apa kalau mungkin sekarang saudara dan saya sedang jatuh. Yang penting saudara dan saya bangun dan bangkit lagi. Kenapa? Karena Amsal 24 katakan 7 kali orang benar jatuh, namun bangun kembali. Bahkan kalau saudara dan saya hari-hari ini sempat jatuh, Mazmur 37 katakan, tangan Tuhan akan menopang saudara sehingga saudara tidak akan tergeletak. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Jadi yuk, mari sama-sama kita belajar lebih lagi. Buka bersama dengan saya Kitab Yosua pasal yang ke-7 di ayatnya kedua sampai dengan ketiga, saudara. Ya, kita akan sama-sama eksposisi ayat demi ayat, saudara. Ya, dikatakan begini, saudara. Ini ceritanya Yeriko sudah direbut dan Yosua hendak merebut kota Ai yang kecil tadi, saudara. Ya, menggunakan strategi yang sama saat merebut Yeriko, Yosua nyuruh orang untuk mengintai kota Ai. Ya, ayat kedua dikatakan begini, saudara. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian masuk ke di ayat ketiga, saudara, orang suruhan ini kembali, saudara. Ya, dikatakan begini, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada Yosua,
Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Ini laporan mereka, laporan pengintaiannya, saudara ya. Biarlah hanya kurang lebih 2.000 atau 3.000 orang saja yang menggempur kota Ai, saudara. Jangan bikin susah bangsa Israel dengan jalan rame-rame ke sana. Kenapa? Karena dikatakan orang-orang di Ai sedikit saja. Itu di ayat ketiga, saudara. Dan betul, masuk di ayat keempat, saudara. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa Israel menuju ke kota Ai. Tetapi kenyataannya, saudara, dikatakan bangsa Israel melarikan diri di depan orang-orang Ai. Bahkan di ayat kelima, orang-orang Ai menewaskan 36 orang dari bangsa Israel. Orang Israel dikejar, saudara, dari depan pintu gerbang sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng, saudara. Akibatnya apa? Tawar hati bangsa Israel itu amat sangat, saudara. Itu kejadiannya, saudara. Saudara masih ingat? Tuhan sudah janji kasih kemenangan. Betul, saudara ya. Kok bisa kalah, Pak Pendeta? Kok bisa kejadian kayak gitu? Sama seperti kita hari-hari ini. Tuhan sudah janji buat saudara dan saya tahun 2025, tahun penuaian. Tahun di mana saudara dan saya akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa keadaan saya seperti ini, Pak? Kenapa saya malah habis-habisan, Pak? Kenapa kondisi saya malah terpuruk, Pak? Nah, ini jawabannya, saudara. Ya, ternyata kalau saudara perhatikan di ayat ke-11, ini jawaban. Kenapa Tuhan sudah berjanji, tapi kenyataannya yang terjadi sebaliknya, saudara. Ya, dikatakan begini, bangsa Israel mengalami kekalahan karena mereka berbuat dosa, melanggar perjanjian Tuhan. Ada satu pribadi namanya Akan, mengambil, mencuri, menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saya bacakan di ayat-ayatnya. Yosua pasal 7 ayat 11 dikatakan begini, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Apa yang dilakukan? Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, bahkan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Itu yang terjadi, saudara. Mengapa kita hari-hari ini mengalami kekalahan? Karena ada dosa. Ada pelanggaran perjanjian Tuhan dengan kita yang kita langgar, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudara. Tuhan bilang jangan, kita malah kerjakan, saudara. Hari ini mari kita sama-sama introspeksi, saudara. Ya, jangan-jangan kalau hari-hari ini masalah datang bertubi-tubi, mungkin jangan salahkan setan lebih dulu. Yuk kita introspeksi. Jangan-jangan ada dosa yang sengaja kita buat. Ada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan yang sedang kita kerjakan, saudara. Saudara, bicara tentang dosa, ini sesuatu yang penting, saudara. Ya, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Pak, Tuhan kan tahu saya lagi butuh. Saya cuma nyuri 10.000, Pak. 10.000, koruptor 100 juta, Pak. Ya, saudara, nanti di neraka tidak ada tingkatan api panasnya, tidak ada, saudara ya. Kalau 10.000 anget-anget gitu, saudara ya, di neraka hukumannya lebih kecil. Nah, yang namanya dosa kecil, dosa besar tetap dosa, dan itu menyakitkan hati Tuhan, saudara. Menyakitkan hati Tuhan. Saya teringat Yesaya 59 berkata begini, saudara. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk tolong kita, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita, tapi yang menghalangi Tuhan tidak bisa memberkati kita. Yang menghalangi Tuhan tidak pernah bisa campur tangan lebih lagi buat hidup saudara dan saya adalah ini, dosa dan kesalahan kita. Jadi mohon maaf lewat firman Tuhan yang ada, saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita introspeksi kalau ada dosa-dosa yang sedang kita buat dan kita sedang nikmati bahkan hari-hari ini, saudara. Itu yang akan membuat kita tidak bisa diberkatin Tuhan, saudara. Itu yang akan membuat saudara dan saya mengalami banyak kekalahan, saudara. Alkitab jelas ngomong, saudara, kalau suami sama istri tidak hidup rukun, saudara,
doanya suami itu mentok, saudara. Suami mau puasa, suami mau apa, doanya mentok, saudara. Ya, kalau suami sama istri ndak rukun, berkat Tuhan ndak turun, saudara. Ya, dan kita lagi ndak taat di situ, Tuhan gimana bisa berkati? Gimana Tuhan bisa tolong dan buat penuaian terjadi buat hidup saudara dan saya? Makanya yuk, pada kesempatan yang baik ini saya ajak bawa saudara betul-betul untuk ayo kita introspeksi pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan masih ada dosa, ada kesalahan yang kita sedang kerjakan, saudara. Ya, saudara, jujur waktu merenungkan firman Tuhan ini saya itu sempat berpikir, saudara ya. Kenapa ya dari seluruh orang Israel ada satu pribadi namanya Akan, anaknya Karmi, anaknya Sabdi, anaknya Serah dari suku Yehuda, saudara, yang bisa jatuh dalam dosa, saudara. Ya, suatu saat ditangkap begitu ya, saudara. Akan ini diinterogasi, saudara ya. Ditanya gini, kamu kok bisa jatuh? Kenapa? Yosua pasal 7 ayat 21 akan ngaku seperti ini, saudara ya. Dikatakan begini, aku melihat di antara barang-barang jaran itu ada jubah yang indah, buatan Sinear, dan ada 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. 50, saudara. Saudara, waktu saya coba hitung-hitung, saudara ya, satu sikal itu sama dengan 11,34 gram. Lalu saya hitung harga perak per hari ini, harga emas per hari ini, saudara, kurang lebih emas sama peraknya saja itu kurang lebih hitungannya 1,1 sekian M. Ya, 1,1 sekian M, saudara ya. Itu perak dan emasnya. Dikatakan akan ini mengingininya, maka ku ambil. Alkitab katakan semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara, waktu saya baca ayat ini pelan-pelan, saudara ya, ada melihat, ada mengingini, ada mengambil. Saya langsung nyantol, saudara, dengan dosa yang pernah dibuat oleh Hawa, saudara. Di Kejadian pasal yang ketiga, di ayat yang ke-6, satu perempuan yang dikatakan paling bahagia di muka bumi. Kenapa, Pak? Karena perempuan ini tidak punya mertua, katanya begitu, saudara ya. Dia bahagia sekali, saudara ya. Nah, dikatakan Kejadian 3:6, perempuan itu, Hawa itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Tuh, saudara ya. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, lalu dikasih sama suaminya Adam, saudara. Oke, saudara perhatiin betul-betul. Proses jatuhnya Akan dalam dosa dan Hawa di dalam dosa sama, saudara. Prosesnya dimulai dari melihat, mengingini, mengambil, saudara. Ya, saya ulangi, saudara. Melihat, hatinya kepingin, lalu tindakannya jatuh dalam perbuatan, dalam dosa, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan betul-betul, jadi pintunya ada di mata, Pak Pendeta. Betul, pintunya ada di mata, saudara. Ya, saya teringat gembala kita, saudara, Dr. Yanto pernah muridkan kita bilang begini, saudara. Stefan, pokok kalau ngelihat yang nggak bener itu maksimal katanya paling lama 3 detik, saudara. Ya, 1, 2, 3 langsung harus cepet-cepet alihkan, saudara ya. Itu sarannya, saudara ya. Itu ajarannya, saudara. Bukan begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan begitu, saudara ya. Kalau itu mah bahasa Jawanya tuman begitu, saudara ya. Demen, suka begitu, saudara ya. Nah, makanya saudara, pesan saya sebagai hamba Tuhan juga begini. Hati-hati juga mata kita dalam melihat janji Tuhan, saudara. Ya, Pak, tahun ini tahun penuaian. Amin, Pak, amin. Begitu. Langsung pulang dari gereja, pergi ke showroom mobil, beli mobil, saudara. Begitu. Istrinya bilang, Pak, sudah punya duit, Pak. Berani kredit kayak gini. Tenang. Kamu tidak dengar tadi Alkitab bilang? Kamu tidak dengar tadi firman Tuhan katakan tahun ini tahun penuaian. Aman, amin. Begitu, saudara ya.
Itu mah nekat. Begitu saudara. Itu mah maunya kita. Makanya waktu kita lihat janji Tuhan, yang notabene mohon maaf saudara ya, saya paling alergi begitu ngajar orang untuk fokus kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya janji Tuhan itu tidak usah dia apa-apain, udah pasti akan terjadi. Sudah pasti akan terjadi, saudara. Tapi saya berdoa supaya waktu saudara lihat janji itu, saudara kembalikan caranya, jalannya, waktunya, kehendaknya, biar waktu, kehendak, jalannya Tuhan. Dan bukan pinginnya kita, maunya kita, caranya kita. Yang mengerti katakan amin, saudara ya. Supaya betul-betul berkat Tuhan yang turun atas hidup saudara dan saya itu berkat dari Tuhan, bukan berkat dari perbuatan kita, saudara. Ya, ada teman kita baru beli mobil, saudara ya. Sebut kata ya, ini Avanza. Mobilnya dilapin begitu, saudara ya. Lalu orang dilihat tetangganya baru beli mobil listrik. Harganya sama, saudara. Tapi waduh, pakai remote, mobilnya bisa gini, bisa gitu. Interiornya keren sekali, saudara. Lihat, saudara ya. Gara-gara dari mata, lihat ini, berkat Tuhan yang sini sama lulu yang itu kok lebih keren, harga sama. Dia tidak suka lagi sama Avanza yang ada, saudara. Kuncinya dari mana? Hati-hati dengan mata kita. Ya, saya tidak usah panjang lebar ngomong ibu-ibu di mall, begitu ya, bapak-bapak. Kalau lagi sepi sendirian, lagi nganggur, gitu, hati-hati. Ya, hati-hati, saudara ya. Oke, nah sekarang yang paling penting begini, saudara. Kalau saudara udah tahu jatuhnya gara-gara apa, ngalamin kekalahan gara-gara apa, karena dosa dan pelanggaran yang ada. Kalau hari-hari ini saya sedang ngalamin kekalahan, Pak, apa yang harus saya kerjakan? Ya, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kekalahan, saudara? Ya, yang pertama dan yang jadi poin penting buat kita semua, ayo belajar untuk datang kepada Tuhan dengan hancur dan rendah hati, saudara. Coba perhatikan di ayat ke-6 dari Yosua pasal yang ke-7 tadi, saudara. Setelah tahu bangsa Israel melarikan diri dari kota Ai, ayat ke-6 dikatakan Yosua mengoyakkan jubahnya. Lalu dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, saudara. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Bicara tentang apa ini, saudara? Mengoyakkan jubah, sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bicara tentang hati yang hancur. Bicara tentang hati yang mau rendah, saudara. Rendah hati, saudara. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan, saudara, apapun kekalahan kita hari-hari ini, ya, bagaimanapun terpuruknya kondisi saudara hari-hari ini, saudara, di ayat 6 kita diajar, ayo kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan hati yang mau rendah, saudara. Rendah hati, saudara. Ingat, saudara ya, datangnya kepada Tuhan dan bukan kepada pendeta, bukan juga pada orang-orang pinter, bukan juga kepada orang-orang kuat yang kita kenal, orang-orang hebat di luar sana, atau teman-teman kita yang mungkin masih bisa bantu kita. Bukan. Datang, hampiri Tuhan dengan hati yang hancur dan hati yang mau rendah, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa hati yang hancur itu satu korban yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Mazmur pasal 51 di ayat ke-19 berkata begini, saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah bukan nyanyian kita, saudara, tapi jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, saudara. Itu persembahan buat Tuhan. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Waktu saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, wow, itu yang buat Tuhan, yang kayak gini nih yang gue demen ini. Kurang lebih begitu, saudara ya. Suatu saat dalam pelayanan kedukaan, saudara, saya datang, tumben, saudara, waktu saya datang, seorang ibu yang sedang berduka itu sendirian, saudara. Ya, orang tuanya meninggal, saya datang untuk melayani, saya sapa sang ibu. Dalam kondisi bersedih, saya bilang, Bu, tetap kuat ya. Mohon maaf, Bu, omong-omong, Bapak mana? Saya tanya begitu, saudara ya, karena dia sendirian, saudara.
Waktu saya tanya begitu, saudara, dia langsung banjir air mata, saudara. Aduh, saya salah ngomong begitu ya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Suami saya sekarang sedang ada di ICU. Loh, oh iya Bu, kenapa Bu? Kemarin jatuh kepleset di kamar mandi, kena belakang kepalanya, kemungkinan ada masalah gegar otak atau apa, dan intinya sekarang ada di ICU, saudara. Saya bisa rasakan masalah pergumulan ibu ini. Sedang berduka ditinggalkan orang tua yang dikasihinya. Ternyata sang suami juga ada di ICU di rumah sakit. Saya juga sempat tanya, ibu, mohon maaf, tidak ada anak atau apa ini, sendirian kita mau mulai ibadah yuk. Nangis lagi, saudara. Saya sampai merasa, aduh, saya salah ngomong lagi. Kenapa Bu? Begitu ya. Lalu dia bilang gini, tolong doakan juga Pak, anak saya satu-satunya. Ya, satu-satunya. Sekarang juga di ICU. Tempat yang sama dengan suaminya, saudara. Cuman beda kamar, saudara. Loh, kenapa di situ Bu? Kena demam berdarah, saudara. Saudara, saya bisa rasakan gimana hancur dan remuknya hati ibu ini, saudara. Sementara dia harus hadir di situ menyelesaikan ibadah penghiburan buat orang-orang yang mau datang, dia hatinya hancur ditinggalkan orang tuanya. Sementara hatinya juga separuh ada di rumah sakit. Berartiin sang suami, separuh lagi ada di rumah sakit yang satu untuk kamar yang lain, saudara. Perhatiin anaknya, hatinya hancur, hatinya hancur. Nah, kondisi gitu dia datang sama Tuhan. Apalagi dia naikkan korban syukur. Wow. Itu yang bikin Tuhan. Nanti saya akan cerita lebih lagi. Kadang-kadang kalau kita lihat ada, tadi saudara nikmati pujian penyembahan yang ada WL-nya, worship leader-nya luar biasa. Mereka nikmati hadirat Tuhan. Kadang-kadang nyeletuk dalam hati saya, Pak, Bu, Tuhan Yesus, aku pingin punya hati yang kayak gitu. Bisa menyembah Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan. Kuat, nikmati Tuhan lebih lagi. Saya pingin, saudara. Saya pingin jadi penyembahmu. Tuhan jawab doa saya. Apa yang Tuhan kasih saya? Masalah pergumulan. Supaya apa? Supaya saya ini gampang hancur hati, saudara. Supaya saya ini betul-betul belajar untuk rendah hati, saudara. Waktu saya hancur hati, saya itu bisa masuk hadirat Tuhan dikit aja, udah langsung nangis, saudara. Hati saya udah kayak aduh remuk gitu, saudara. Pergumulan itu yang membuat saya jadi gampang dibentuk oleh Tuhan. Setiap kali saya masuk hadiratnya, saya ngerasa Tuhan dekat sama saya. Mazmur 34 ayat 18. Di bagian A-nya sudah dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Tuhan dekat. Kalau hari-hari ini saudara sedang punya pergumulan persoalan, ketahuilah Tuhan. Saudara dapat kasih karunia Tuhan. Saudara dapat kemurahan Tuhan untuk boleh semakin dekat sama Tuhan. Ucapkan syukur untuk itu, saudara. Bahkan tidak cuma di situ, saudara. Tadi 34 ayat 18 bagian B dikatakan Tuhan itu juga menyelamatkan orang yang rendah hati yang mau menyesali dosanya, saudara. Saudara, tidak cuma orang yang hancur dan remuk, tapi juga orang yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak tinggi hati, yang diselamatin oleh Tuhan, saudara. Ya, bahkan di Mazmur 25 ayat yang ke-9, Tuhan jelas ngomong gini, Tuhan itu membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan dia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Lihat itu saudara ya, Tuhan itu benci banget sama orang yang congkak dan tinggi hati, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Alkitab katakan begitu. Tapi tidak cuma mengasihani, Tuhan itu tidak tahan untuk nyelamatin orang yang rendah hati. Tuhan tidak tahan untuk ngajarin jalan-jalannya buat orang-orang yang rendah hati, saudara. Jadi hancur dan rendah hati waktu kita datang sama Tuhan. Wow. TOPBGT, saudara. Top banget, saudara. Ya, saudara, sikap hati yang seperti ini penting, saudara ya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-7 di Yosua pasal 7 tadi, Yosua itu sempat ngomong begini, saudara. Perhatiin, saudara ya. Dan berkatalah Yosua, Tuanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan?
supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di sungai Yordan sana, tidak usah maju. Kurang lebih begitu, saudara. Waktu saya baca ayat ini kok Yosua kayak bersungut-sungut begitu. Tidak beda, saudara, dengan Bilangan 14 ayat 2 dan 3, saudara. Kata-kata persungutan dari bangsa Israel. Lihat bedanya, saudara. Lihat. Saya ngomong nggak beda, saudara. Lihat ya, saudara ya. Ayat 2 dikatakan begini, saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Lihat, saudara. Sekiranya kami mati di tanah Mesir dan di padang gurun ini. Mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu kata-kata sungut-sungut bangsa Israel, saudara. Setelah Tuhan dengar kata-kata sungut-sungut ini, nanti kalau saudara baca di 1 Korintus 10 ayat 10, saudara. Ada 5 dosa, kesalahan bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Salah satunya dosa persungutan. Dosanya kayak gimana? Yang tadi saudara baca, Bilangan 14 ayat 2-3. Tuhan marah, Tuhan tewaskan semua generasi itu sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, saudara. Mati semua di padang gurun. Tuhan benci banget sama dosa bersungut-sungut, saudara. Mulai mikir otak saya, saudara. Tapi kenapa Yosua ngomong kayak gitu? Tuhan tidak marah. Kenapa Tuhan tidak hancurin Yosua? Jawabannya ini, saudara. Karena Tuhan lihat sikap hati Yosua. Ternyata saya baru tahu di ayat ke-6 Yosua datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Ayat ke-7 Yosua ngomong kayak gitu, itu bukan kata-kata sungut-sungut. Itu adalah luapan curhatan hati daripada seorang yang hatinya hancur dan yang rendah hati, saudara. Itu satu kata-kata yang bukan bermaksud melawan atau bersungut-sungut sama Tuhan. Itu betul-betul dia lagi curhat ngomong sama kayak anak lagi ngomong sama bapaknya. Buktinya apa, saudara? Tuhan tidak masalah dengan itu. Di ayat yang ke-10, saudara. Yosua pasal 7. Saat Yosua sampaikan curahan hatinya seperti itu, langsung Tuhan fokus untuk lihat sikap hati daripada Yosua. Lihat perilaku yang benar daripada Yosua. Ayat ke-10 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Bangun. Mengapa engkau sujud demikian? Lihat, saudara, yang diperhatikan Tuhan. Sikap hatinya, sikap doanya. Yang hati yang hancur itu setelah ngomong itu Tuhan enggak ngomong apa-apa, langsung tuh, yuk bangun. Kenapa? Karena Tuhan tersentuh dengan sikap hati yang hancur dan rendah yang dikerjakan oleh Yosua tadi. Kata-kata yang diucapkan sama sekali bukan persungutan, tapi seorang yang sedang ngomong apa adanya sama Bapa di surga. Saudara, kalau kita punya hati yang hancur dan rendah, saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Buktinya, saudara, kalau saudara perhatikan di ayat ke-11 dan ayat ke-12, Tuhan langsung jelaskan sendiri. Gini loh, Israel itu berdosa, berubah setia dengan melanggar perjanjianku, makanya mereka kalah. Tidak nanya loh, Tuhan langsung jelasin. Bahkan kalau saudara perhatikan di ayat 13 sampai 15, saudara, nanti saudara baca sendiri, saudara ya. Tuhan tuh langsung mengarahkan Yosua. Jadi gini ya Yosua, kamu kuduskan bangsa Israel, ya. Lalu barang-barang yang dikhususkan itu jauhkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Lalu orang yang nyuri, yang nyimpen barang yang dikhususkan, kamu harus bakar. Nggak nanya, saudara. Nggak minta penjelasan. Tuhan itu langsung jelasin semuanya. Kamu salah gara-gara ini, ya udah. Setelah ini kamu harus kayak gitu. Lihat tuh, saudara. Ingat, Mazmur 25 tadi, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan, bawa pulang pesan pengembalaan ini, saudara. Apa yang membuat kita kalah hari-hari ini? Dosa dan pelanggaran perjanjian Tuhan. Lalu apa yang harus saudara alami kalau hari-hari ini saudara sedang terpuruk? Mari kita datang kepada Tuhan dengan hancur dan rendah hati. Saya terlalu yakin, saudara,
Kalau ini saudara kerjakan, Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Tuhan akan hadir dalam hidupmu untuk menuntun jalan dan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Beberapa waktu lalu saya sempat melayani di ibadah ulang tahun. Terus salah seorang yang datang, saudara ya, undangan, tiba-tiba mendekati saya dan bilang, Pak Pendeta ya. Saya bilang, oh iya, ada apa? Begitu ya. Dia mulai cerita, Pak Pendeta saya mau tanya. Oh ya, apa yang mau tanya? Kenapa waktu Pak Pendeta tadi ngomong Yesus, sebutin kata itu, hati saya gimana begitu loh Pak. Saya tiba-tiba mulai meneteskan air mata. Tapi tidak cuma hari ini loh Pak. Dia tanya sudah. Kadang-kadang waktu saya mendengarkan khotbah-khotbah pendeta lainnya, tiba-tiba air mata saya netes dan saya tidak bisa nahan. Kenapa ya Pak? Saya langsung jawab, oh itu berarti Bapak punya hati yang lembut. Tidak apa-apa Pak. Bapak berarti mudah hancur dan rendah hati Pak. Itu bagus Pak. Itu berkat luar biasa. Kalau Bapak tahu Daud itu mohon maaf ya Pak. Dia pernah ngambil istrinya orang, bunuh suaminya. Malah Tuhan ngomong, aku mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Saya tahu Daud orang yang rendah hati. Kenapa? Karena waktu ditegur Nathan, dia minta ampun, minta maaf saudara. Ya itu Daud. Makanya Tuhan sayang banget sama Daud. Oh jadi enggak apa-apa ya Pak, saya kayak gini. Enggak apa-apa, itu berkat Pak, itu berkat. Kadang-kadang waktu saya lagi khotbah, begitu ya, saya sering kali tiba-tiba waktu khotbah saya rasakan hadirat Tuhan kuat, begitu ya. Saya rasa Tuhan hadir dalam hidup saya lebih kuat lagi. Tiba-tiba hatinya Bapa Tuhan taruh di hati saya. Saya bisa rasakan betapa Tuhan punya hati buat jemaat yang hadir. Saya langsung meneteskan air mata di atas mimbar. Saya sering Pak, saya sering. Tidak apa-apa, itu baik Pak. Oh gitu ya Pak. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada Pak, itu berkat luar biasa dari Tuhan. Pertahankan itu, hati yang hancur, hati yang mau terus rendah sama Tuhan ya. Oh iya ya Pak. Langsung saya tanya, oh iya ngomong-ngomong Bapak ini gereja mana? Begitu ya. Lalu dia sambut dengan jawaban begini saudara. Oh maaf Pak, saya Muslim. Tapi saya punya banyak teman orang-orang Kristen. Wow. Waktu dia ngomong gitu, saudara, saya langsung tersentak saudara ya. Kenapa? Karena begini saudara. Saudara kita aja yang di luar sana bisa punya hati yang gampang hancur dan rendah seperti itu saudara. Setiap kali kata-kata Yesus disampaikan, hatinya tidak tahan, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya berdoa supaya waktu firman Tuhan yang disampaikan, setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan diri manusia roboh. Setiap firman yang disampaikan, 30 menit saya bicara, saya berdoa supaya hati saudara terbuka, roh saudara menanggap. Selesai firman Tuhan disampaikan, ada perubahan, ada pertobatan. Ada hati yang mau hancur. Ada hati yang mau rendah, minta ampun sama Tuhan. Dan punya kerinduan untuk selalu datang sama Tuhan. Niscaya, tahun 2025 ini akan menjadi tahun kenikmatan buat hidup saudara dan saya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, sebagai tawanan roh, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Aku berdoa, setiap telinga rohani mendengar, setiap hati menanggap. Bahkan aku berdoa supaya kami tidak sekedar jadi penikmat firman, tapi sungguh-sungguh hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Aku berdoa sisa tahun kami di waktu yang akan datang di tahun 2025 ini. Biar Tuhan bekerja, memberkati setiap daripada kami. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami penuh dengan kenikmatan, terobosan demi terobosan terjadi. Aku berdoa, setiap pintu-pintu yang sudah lama tertutup terbuka dalam nama Yesus. Aku berdoa terobosan demi terobosan terjadi. Bahkan aku minta semua sakit penyakit yang ada, sakit secara roh, sakit secara jiwa, sakit secara tubuh, keuangan sekalipun sakit, sembuh dalam nama Yesus. Aku percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu akan mengerjakan apa yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Aku minta Roh Kudus terus beracara buat setiap daripada kami dalam satu nama hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya diberkati. Bersama dengan saya katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 16 November 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya hari Minggu 16 November 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Trisa Juliana Wibowo. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Parja Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Daniel Pradana. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Frankie Kuncoro. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Amsutra Mall pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benediktus Setiawan. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lilis Sulistio. Pukul 13 dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya Onsite di atas disertai dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah managed service dan 2PM yang professional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Kekering Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love him with your whole heart. Cintai dia dengan segenap hati. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan
Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk
mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.